Berbuat baik kepada orang lain itu perlu guys. Namun, jika lebih sering menyenangkan orang lain daripada menyenangkan diri kalian sendiri, Anda dapat dikatakan sebagai people pleaser. Istilah people pleaser sering kita dengar guys. Apakah arti sebenarnya? Sebelum kita bahas, jangan lupa mendukung kami dengan klik subscribe-nya dan aktifkan notifikasi dan tulis komentar di kolom komentar ya guys. Hai, jumpa lagi bersama Mimin Freddy kembali di podcast radio. Senang sekali dapat menemani kalian. Dan ada 3 tanda people pleaser dan cara stop kebiasaan sulit menolak ini guys. Oke baik, kita langsung aja. Berbuat baik seperti dalam intro permulaan tadi itu sangat penting dan sangat perlu guys. Namun jika kalian lebih sering menyenangkan orang lain atau sering berbuat baik terus daripada menyenangkan diri sendiri atau mengorbankan diri kalian sendiri karena sungkan mungkin atau gimana ya, mungkin dapat dikatakan sebagai people pleaser itu guys. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan tadi dalam intro bahwa kita sering mendengar kata people pleaser itu, kita akan membahasnya apa sih arti dari people pleaser itu guys. Oke, people pleaser adalah seseorang yang selalu berusaha untuk membuat orang lain itu senang hingga melupakan kebahagiaan diri sendiri atau membuat orang lain senang dapat mengorbankan diri kalian sendiri karena kebudayaan sungkan atau tidak enak gitu guys ya. Takut membuat orang lain tidak enak itu mungkin definisinya berbeda-beda, tapi intinya maknanya seperti itu. Biasanya hal ini muncul karena kepercayaan diri yang rendah. Faktornya ada banyak, mulai dari trauma sampai orang tua yang menuntut anaknya untuk menjadi pribadi yang membanggakan. Pakar psikolog Nimade Putri Arianti dalam keterangan yang diterima sebuah media online, psikolog dari aplikasi konsultasi psikologi Relief tersebut menjelaskan lebih lanjut kalau people pleasing dapat memunculkan rasa frustasi guys, karena orang-orang yang memanfaatkan people pleaser tidak menyadari pengorbanan yang diberikan. Selain sulit berkata tidak atau menolak setiap kali dia dimintain tolong atau ada sesuatu gitu, dia akan karena sudah kebiasaan secara otomatis akan mengiyakan aja, padahal mungkin pada saat itu dia harusnya mengatakan tidak guys. Apakah itu ada dalam kepribadian kalian guys? Atau kalian ada mengenal orang seperti itu? Silahkan coret-coret di kolom komentar ya guys. Baik, kita akan melihat atau mengenal ciri-ciri people pleaser ini. Yang pertama itu sering meminta maaf meski dia tidak bersalah guys. Jadi tiada hari berlalu tanpa meminta maaf. Selalu aja maaf ya, maaf. Anda bahkan selalu siap untuk disalahkan meskipun itu sebenarnya adalah kesalahan orang lain. Jadi itu salah satunya ya, sering meminta maaf. Anda berpikir lebih baik meminta maaf daripada mendapati orang lain memusuhimu atau membuat orang lain itu tidak enak gitu ya, atau bahkan membencimu sehingga kalian sangat takut, atau people pleasernya sangat takut sehingga sering sekali meminta maaf, takut menyinggung atau menyakiti atau istilahnya ya, berbuat salah kepada orang lain guys. Dan yang kedua, memerlukan validasi dari orang lain. Validasi ya, Anda percaya kalau diri Anda atau para people pleaser ini hanya pantas disukai oleh seseorang kalau telah memberikan semua yang dia miliki kepada orang lain guys, karena takut akan penolakan. Anda pun atau si people pleaser ini berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pujian dan persetujuan dari orang tersebut. Nah, itu namanya minta
validasi ya. Tulis di kolom komentar guys jika kalian punya pendapat berbeda. Dan yang nomor 3, merasa bersalah setelah melakukan sesuatu. Jadi menjadi people pleaser artinya berkata ya pada setiap kesempatan atau melakukan segala hal yang diminta orang lain terhadapmu. Misalnya Anda tidak ingin pergi ke sebuah acara, tetapi tetap datang. Akhirnya Anda merasa bersalah karena membuang-buang waktu, padahal bisa mengisinya dengan me time. Lalu, bagaimana cara berhenti menjadi people pleaser, guys? Ini sangat penting. Jadi, silakan dibagikan ke teman kalian jika mungkin kalian mengetahui teman kalian ini salah satu dari people pleaser. Ini supaya bisa mengantisipasi. Yang pertama, untuk cara mengatasinya, menolak dengan sopan dan beri alasan yang jelas. Dan kalian harus punya keberanian guys, belajar dari sekarang. Sebelum katakan tidak mau, mungkin kita atau kalian berpikir dulu, mungkin menjadi penting untuk perlu menyadari kondisi diri. Penting menyadari apa penyebab diri kalian atau diri para people pleaser ini menyenangkan orang lain dan menetapkan batasan dengan mengetahui apa yang diinginkan dan tidak diinginkan, apa yang disuka dan tidak disuka. Saat mengatakan tidak mau, perlu diberikan penjelasan, tapi jangan berlebihan guys. Untuk menghindari menyakiti perasaan orang lain, bisa diawali dengan pujian dan akhiri dengan terima kasih. Itu saja cukup guys. Seperti terima kasih sudah mengajak aku, sayangnya aku tidak bisa hadir. Tapi lain kali beritahu aku ya, aku pasti hadir. Mohon maaf ya. Seperti itu guys. Berikutnya, meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Jangan meminta maaf hanya karena kamu ingin merasa lebih baik mengenai diri kamu sendiri. Permintaan maaf tidak ada artinya kalau tidak sungguh-sungguh. Alih-alih mengatakan maaf saja, kamu dapat meminta maaf dengan maaf. Ini salah satu contohnya, mungkin ya kita kasih ilustrasinya. Maaf, saya janji tidak akan melakukannya lagi. Yang berikutnya, maaf, saya merasa tidak enak sekali. Maaf, saya malu terhadap diri saya sendiri, guys. Dan yang ketiga, temukan validasi dari dirimu. Jadi bukan dari orang lain ya. Berhentilah mencari validasi dan apresiasi dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Jadi kalau tadi itu dari orang lain, sekarang kita balik kepada diri people pleaser ini, kepada diri kalian. Karena Anda hanya perlu menemukannya dari dalam diri sendiri. Lakukan aktivitas yang membuatmu merasa senang karena mencapai sesuatu. Bersenang-senanglah bersama teman-temanmu tanpa harus melakukan sesuatu untuk mereka. Yang terpenting, nikmati kebahagiaan yang kamu rasakan tanpa merasa bersalah, guys. Kalau kamu merasa senang, Anda tidak perlu menyenangkan orang lain. People pleasing dapat berasal dari trauma atau pola masa kecil yang telah ada sejak lama. Jika kamu merasa butuh untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, maka kamu bisa segera konsultasikan dengan psikolog dan pasti ada jalan keluarnya, guys. Yup, demikian guys podcast kita hari ini. Senang sekali dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada kalian, yaitu tentang people pleaser. Jadi silakan dibagikan kepada teman-teman yang mungkin seperti yang kita duga atau kita rasa seperti ini deh. Karena Mimi yakin kalian tidak seperti itu. Dan kalau memang seandainya kita merasakan seperti itu, kita sama-sama belajar untuk memperbaikinya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin mau didiskusikan supaya sama-sama dapat menambah wawasan kita, guys. Yuk, sebelum kami meninggalkan podcast ini, kami tetap menunggu kalian di 089530945819 atau yang ada di layar kalian.
nomor telepon admin jika kalian pengen mungkin membahas UMKM kalian atau profesional kantor pengacara. Kami sedang mencari rekanan atau seorang dokter atau profesional lainnya untuk bersama-sama diskusi di sini, memberikan edukasi kepada masyarakat dan sudah tentu akan mempromosikan tempat usaha kalian. Jadi silakan hubungi kami, dan kami juga sangat membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar ya untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah mendukung kami. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata guys. Koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar karena virus ini masih tetap ada di sekitar kita. Dan jika memang harus keluar karena urgent, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.